halo. Apa kabar semua? Eji lagi di sini. Hai. Terima kasih kemarin yang sudah mengikuti streaming Eji yang semi memalukan. Maklum. Oke, hari ini Eji tadi membuat satu coklat cemilan buat nanti malam. Nama coklat. Mungkin kalau nama coklat agak asing ya kalau untuk dikenal. Tapi mungkin semua pada tahu Royce coklat ya yang dijual di Indonesia, yang dari Jepang, yang harganya selangit itu mahal. Nah, itu kalau di Jepang dikenalnya dengan nama coklat. Kalau Royce itu cuma semacam brandnya ya, mereknya yang kebetulan terkenal itu adalah Royce. Sebenarnya sih nama coklat juga dikenal di Korea dan pertama kali sebenarnya dari Swiss ya, disebutnya ganache katanya, ganache coklat. Nah, nama artinya itu adalah fresh ya, fresh, segar. Nah, itu dinamakan nama karena dengan pemakaian krim yang segar ya. Nah, jadi sebenarnya nama coklat ini hanya perlu dua bahan utamanya. Yang pertama adalah pastinya si coklat ya. Yang kedua krim. Ya. Tapi walaupun mudah dan simple, hanya dua bahan, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bahannya. Yang pertama krimnya. Kalau di Jepang sih mereka pakai krimnya itu yang heavy cream ya, dengan minimum fatnya 38%. Biasa mereka pakai heavy cream 38-40%. Tetapi kalau di Indonesia nggak tahu ya, Eji coba-coba cari heavy cream susah. Akhirnya ya bisa diganti pakai whipping cream kan ya. Whipping cream Eji pakai yang Angkor aja. Dan ini mesti hati-hati sih. Kemarin lihat-lihat ternyata di Indonesia banyak whipping cream yang nggak semuanya itu dari susu, tapi ada nabatinya juga. Nah, kalau untuk bikin nama coklat lebih baik yang pure susu hewani ya, lemak hewan. Nah, kalau Angkor itu whipping cream dia contains fatnya 35%. Jadi ya sudahlah, bolehlah kira-kira. Mungkin kalau merek-merek lain karena ini Angkor paling murah ya. Kalau yang untuk sesuai itu ada si Tatua lebih murah lagi. Tapi Eji pernah coba beli Tatua, ternyata di kulkas bagian bawah aja, nggak usah di freezer, dia beku. Jadi males daripada kebuang. Jadi Eji pakainya ini Angkor. Itu krim satu. Kemudian yang kedua coklatnya, karena nama coklat perlu coklat yang lebih baik, yang lebih bagus. Kalau yang banyak dijual di Indonesia, cooking coklat itu adalah compound coklat. Ya, compound coklat juga ada yang dark coklat, milk coklat, dan juga yang white coklat. Tapi compound coklat itu sebenarnya yang Eji bilang coklat bohong-bohongan. Kenapa? Karena dia tidak mengandung cocoa butter. Ya, sedangkan kalau coklat yang bagus itu harus mengandung cocoa butter. Kalau yang kita pakai untuk nama coklat itu namanya dark chocolate couverture ya. Kenapa? Kalau couverture itu mengandung cocoa butter. Kalau di luar standar untuk sebagai disebut dark chocolate couverture itu harus mengandung minimum 35%. 34 deh. 34% dari cocoa butter. Ya, tetapi Eji di sini juga ada sih jual, tapi mahal. Jadi Eji pakai aja couverture dari Shoko, itu produk dari Bandung. Memang sih nggak mencapai minimum dari standarnya dark chocolate couverture, cuma ya coba aja dan ternyata oke kak. Ya itu untuk bahan-bahannya. Eji pernah pakai juga. Coba-coba, pertama kali Eji coba itu pakai krim dan juga compound coklat. Tetapi hasilnya ternyata tidak bisa keras. Kalau yang ini kalau sudah di lemari es kan itu akan jadi keras dan waktu kita potong memang sih agak-agak itu ya, karena kan kena pisaunya panas ya, dan juga udara Indonesia panas, apalagi tangan kita ya. Jadi memang agak-agak
bukan mencair sih, agak-agak meleleh juga dikit-dikit, tapi masih kalau kita masukkan kulkas lagi dia akan keras. Tapi kalau waktu yang pertama kali Eji bikin, Eji pakai compound coklat, itu gak keras-keras. Jadi itu agak pinyak gitu. Dan emang rasanya sih kalah sih. Pada waktu itu Eji tuh pakai butter, tapi tetap gak enak. Jadi pakai ini aja ya. Krim yang minimum 35%, oke lah. Dan juga coklat couverture. Oke, mari kita bikin saja. Oh ya, Eji mau kasih lihat dulu perbedaan coklat couverture dan juga coklat compound ya. Oke, let's see. Jadi ini ya dua jenis coklat yang untuk masak. Ya, sebelah kiri coklat compound, dark chocolate compound. Bisa dilihat di ingredientsnya itu tidak mengandung cocoa butter ya. Jadi dia cuma tulisnya pengganti cocoa butter saja. Nah, itu biasanya sih vegetable oil ya. Nah, satu lagi yang sebelah kanan ini merupakan dark chocolate of couverture. Nah, kalau yang couverture ini tertera di ingredientsnya mengandung cocoa butter. Walaupun yang merek Choco ini dia cuma 19,75% sih. Masih di bawah. Tapi ya oke lah ada cocoa butter. Ya, itu dua-duanya. Ya, lalu, nah ini Eji sudah siapkan coklat couverture-nya sudah Eji cacah-cacah. Nggak perlu lihat cara Eji cacah-cacah karena lama. Safety first. Itu dicacah karena Eji supaya dia lebih cepat aja ya. Karena kan kalau batangan larutnya itu nanti akan lebih sulit. Jadi kalau sudah dicacah biasanya lebih cepat. Karena ini memang perlu pengadukan yang cepat supaya dalam keadaan krimnya masih setengah panas ya. Kalau beli yang sudah, karena Eji belinya yang balok, tapi kalau yang sudah kotak-kotak itu lebih mudah larut sih. Oke, jadi ini bahannya Eji pakai 300 gram coklatnya, lalu krimnya 150 ml atau 150 gram, dan itu bubuk kokoanya ya. Dan ini Eji loyangnya 30 kali 10 sudah dilapisi. Oke, kita masak pakai api kecil. Kita masak dulu krimnya ya. Jangan sampai matang ya, cuma cukup sampai dia keluar gelembung-gelembung pertama sudah langsung mematikan. Ini pancinya kegedean. Nah tuh sudah, berarti sudah cukup, langsung dimatikan saja apinya. Lalu kita masukkan coklatnya, lalu langsung cepat diaduk. Jangan sampai matang, karena kalau terlalu matang ya nggak bagus juga untuk coklatnya ya. Couverture coklat nggak cocok untuk panas sekali. Nah, ini langsung diaduk. Begitu sudah larut semua coklatnya, baru nanti kita pindahkan. Ini kalau misalkan mau yang lebih licin adonannya, bisa nanti dipakaikan ada satu mangkok air panas ya, lalu ditaruh di bawahnya dari adonannya, baru nanti diaduk lagi. Itu biasanya jadi coklatnya licin. Cuma Eji lagi malas. Nah, ini langsung kita ratakan ya. Kalau sudah rata, banting-banting sedikit supaya lebih rata lagi. Dan ini nanti harus dimasukkan ke lemari es. Itu antara 3 sampai 5 jam ya. Pokoknya benar-benar harus padat ya. Oke, bye-bye. Ini sudah tadi 5, nggak sampai 5 jam sih, 4 jam. Cuma itu banyak yang putih-putih ya. Mungkin karena tadi Eji masih agak ngegumpal. Nggak dihalusin lagi. Nah, untuk pemotongannya pakai pisau ya. Pisaunya itu harus dimasukkan ke air panas. Itu yang sebelah kanan, air mendidih ya. Karena kalau enggak akan sulit untuk memotongnya. Dan terus gitu airnya harus dielap dulu, baru kita mulai potong. Jadi dalam keadaan pisaunya panas ya. Nah, ini setiap kali pemotongan kalau kotor seperti itu harus dielap. Justru bikin coklat ini paling repot itu potongnya. Pokoknya setiap kali memotong harus dipastikan pisaunya bersih dan pisaunya dalam keadaan panas atau hangat ya. Ini mungkin mestinya tadi Eji ngelapisin dulu, dituang pakai wadah yang di dusting dulu sama cocoa powder. Cuma mau buru-buru. Dan baru sadarnya belakangan sih.
Oke, ini motongnya benar-benar bikin kesal. Nggak bisa cepat. Dan ini sebenarnya mesti cepat ya, karena kalau nggak cepat, eh, kita tahu ya Indonesia panas, bisa cepat lumer juga coklatnya. Ya, selesai. The last one. Kecil makan aja. Ya, oke. Beres. Terakhir kita baru pakai cocoa powdernya, baru kita dusting saja. Ditaburkan saja. Kalau karena yang kita pakai kan dark choco ya, kalau misalkan nggak tahan pahit, mendingan cocoa powdernya jangan banyak-banyak. Tapi kalau Eji suka, ya. Nye. Ya. Oh, tuh, cakep kan. Ya, Eji lagi centil, ada gold powder. Pakai sedikit. Oke, saatnya mencicip. Coba. Oh, meleleh. Melting di mulut. Yum, 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 yum. Sukses. Happy. Ya, itu nama coklatnya sudah jadi. Hahaha. Enak loh, bener-bener kalau masukkan mulut itu langsung, karena kalau keluarkan dari lemari es dia kan masih keras, padat. Cuma begitu masukkan ke mulut langsung dia nyum 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 nyum, start to melt. Enak banget ya pokoknya. Nah, kalau nama coklat ini dia harus dihabiskan dalam jangka waktu kira-kira 5 hari dari pembuatan ya, supaya lebih menjaga kesegarannya, freshnya itu. Eji tungguin aja, iseng mau tahu gitu loh, kalau misalkan sampai seminggu lebih bagaimana. Ternyata masih enak sih, cuma kalau waktu baru dikeluarin dari kulkas terus begitu kita makan, biasanya itu nggak langsung melting ya. Jadi perbedaannya sih cuma itu. Kalau mau ditaruh di lemari es lebih lama juga sebenarnya masih oke, masih layak makan. Tapi ya itulah agak kekurangan efek meltingnya. Ini udah enak ya, padahal tuh kan cuma 19,75% contains of cocoa butternya. Nanti kan kapan-kapan Eji mau coba. Kalau misalkan ada uang, mungkin bisa lebih coba ke cover coklat yang lebih bagus. Di sini banyak yang dijual merek Callebaut atau Valrhona ya, itu udah merek-merek yang terkenal di Eropa. Terus ada juga produk lokal dari perusahaan tulip ya, bukan tulipnya tapi dia under nama Embassy. Harganya juga sama, semahal dengan Callebaut begitu. Itu juga dia pure coklat couverture ya. Jadi Rajisha nggak pernah beli, cuma pasti dia kalau dia bilang sudah mengikuti standar internasional untuk cover the coklat, pasti dia udah 34% juga minimum. Ya, boleh dicoba aja ya. Kalau misalkan pakai yang lebih kandungan cocoa butternya lebih banyak, pasti lebih enak. Oh iya, dan juga untuk loyangnya dan berapa banyak ingredients yang bahan yang kita harus pakai, itu gampang sih hitungnya. Ini Eji ukuran loyangnya 30 kali 10, dikalikan saja 30 kali 10 berarti kan 300. Pakai coklatnya berarti harus 300 gram. Dengan ketebalan coklat yang kira-kira 1,5 sampai 2 cm lah ya. Nah, pakai 300 gram, krimnya itu perbandingan dengan coklat adalah 2:1. 2 coklat, 1 portion itu krim. Berarti ini Eji pakai 300 gram coklat, krimnya 150. Gampang sih kalau nama coklat hitung begitu aja. Nah, kalau misalkan loyangnya beda-beda, misalkan 20 kali 20, tinggal dikalikan aja, berarti 400 gram. Tinggal pakai 400 gram coklat plus 200 gram atau 200 ml krim. Ya, gampang. Gitulah matematika simpel. Nah, ada yang suka krimnya itu dipakaikan butter lagi. Eji sih kurang suka, tapi ada yang lebih suka karena itu akan jadi lebih padat. Tapi tetap waktu dimasukkan ke dalam mulut dia akan melting. Nah, yang mentega yang bisa dipakai adalah yang pure mentega, bukan margarin ya. Jadi ambil aja unsalted butter, unsalted ya, jangan salted. Unsalted butter. Pakainya jadi dia dari portion krimnya diambil 1/4. Jadi misalkan
200, misalkan nih ya, diambil yang gampang aja, 200 mililiter atau 200 gram krim. Berarti kalau mau pakai butter, krimnya jadi 150 gram, butternya 50. Gitu aja, pokoknya itu porsinya seperempat dari krim ya. Oke, jadi maksudnya seperti matematika dodol. Seperempat krim itu butter, 3/4-nya krim. Oke, ya itu aja. Oke, itu aja dulu. Memasak hari ini. Selamat, selamat apa ya? Ya, sampai jumpa lagi di video-video Eji selanjutnya. Eji lagi hari ini agak-agak blank-blank. Ya, itu aja. Bye bye. Bye bye. Bye bye.